Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Utari, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, Angkatan 40, Kelompok 4 dengan nomor absen 34. Unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Sumatera Utara. Pada presentasi hari ini, saya akan membahas tentang core values ASN berakhlak, yaitu kompeten. Kompetensi menurut Kamus Kompetensi Loma dan Standar Kompetensi dari International Labour Organization memiliki 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwasanya kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Standar kompetensi berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN. Yang pertama, kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Dan yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Pendekatan pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dapat diuraikan sebagaimana dalam gambar ini tentang sistem pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 210 sampai dengan Pasal 212, yaitu mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen. Selanjutnya dalam pasal 214 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Yang pertama,
Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dilakukan melalui jalur pelatihan. Yang kedua, pelatihan teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Yang ketiga, pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dapat dilakukan secara berjenjang. Yang keempat, jenis dan jenjang pengembangan kompetensi teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan. Yang kelima, pelatihan teknis diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi. Yang keenam, akreditasi pelatihan teknis dilaksanakan oleh masing-masing instansi teknis dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN. Selanjutnya, pengembangan kompetensi untuk jabatan fungsional pasal 215 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2017. Yang pertama, pelaksanaan pengembangan kompetensi fungsional dilakukan melalui jalur pelatihan. Yang kedua, pelatihan fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Yang ketiga, pengembangan kompetensi fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Yang keempat, jenis dan jenjang pengembangan kompetensi fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional. Yang kelima, pelatihan fungsional diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi. Yang keenam, akreditasi pelatihan fungsional dilaksanakan oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN. Hak pengembangan kompetensi sesuai Permenpan dan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar jabatan ASN telah ditetapkan bahwa setiap pegawai perlu kompeten secara teknis, manajerial, dan sosial kultural. Dalam ketentuan tersebut, kebutuhan kompetensi untuk masing-masing jabatan telah ditentukan standarnya, yang dalam hal ini menjadi fondasi dalam penentuan berbagai kebutuhan pengelola kepegawaian, antara lain pengembangan kompetensi pegawai. Hak pengembangan tersebut meliputi pengembangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Pendekatan pengembangan kompetensi. Terdapat dua pendekatan pengembangan yang dapat dimanfaatkan pegawai untuk meningkatkan kompetensinya, yaitu klasikal dan non-klasikal. Optimalisasi hak akses pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan pendekatan pelatihan non-klasikal, di antaranya e-learning, job enrichment, dan job enlargement, termasuk coaching dan mentoring. Coaching dan mentoring selain efisien karena dapat dilakukan secara masif dengan melibatkan antara lain atasan peserta pelatihan sebagai mentor sekaligus sebagai coach. Berkinerja dan berakhlak. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Terkait dengan perwujudan kompetensi ASN dapat diperhatikan dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021 dalam poin 4, antara lain disebutkan bahwa panduan perilaku kode etik
kompeten, yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Learn, unlearn, dan relearn. Penyesuaian paradigma selalu belajar melalui learn, unlearn, dan relearn menjadi penting. Demikian halnya Marji menguraikan bagaimana bisa bertahan dalam kehidupan dan tantangan ke depan melalui proses learn, unlearn, dan relearn yang dimaksud. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Melaksanakan belajar sepanjang hayat merupakan sikap yang bijak. Setiap orang, termasuk ASN, selayaknya memiliki watak sebagai pembelajar sepanjang hayat yang dapat bertahan dan berkembang dalam orientasi ekonomi pengetahuan atau knowledge economy. Pembelajar yang relevan saat ini adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk secara efektif dan kreatif menerapkan keterampilan dan kompetensi ke situasi baru. Dunia selalu berubah dan kompleks. Tips dan trik meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Yang pertama, membuat agenda belajar untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Yang kedua, menentukan gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Tentukan apakah kamu termasuk seseorang yang bertipe visual, auditory, atau kinestetik. Yang ketiga, istirahat. Istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Yang keempat, hindari gangguan belajar. Aturlah waktu untuk bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi, dan game online. Yang kelima, cari suasana yang tepat. Semua suasana menjadi tepat jika kamu berhasil mengontrol diri sendiri. Yang keenam, belajar sharing bersama teman atau jejaring. Selain akan menjadi motivasi belajar, teman akan membantu saat kamu menemukan kesulitan. Belajar dengan sistem diskusi biasanya membuat kita lebih mudah memahami sesuatu. Melaksanakan tugas terbaik. Sukses ditentukan oleh seberapa banyak tindakan yang ASN ambil, dan bukan hanya oleh seberapa banyak pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Pengetahuan dapat dipelajari dan kemampuan dapat diperoleh, tetapi tindakan adalah satu-satunya sumber daya yang perlu setiap ASN keluarkan sesuai potensi yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, perwujudan pengetahuan dalam karya terbaik pekerjaan menjadi sangat penting. Dalam hal ini tentu saja dimensi emosi psikologis merupakan modal penting dalam upaya mendorong perilaku karya-karya terbaik dalam pekerjaan. Dengan melaksanakan tugas dengan baik merupakan indikator bahwa kita ASN berkompeten. Sesuai dengan tugas dan fungsi saya sebagai analis iklim usaha dan kerjasama, pekerjaan saya adalah mengetahui potensi dan peluang investasi apa saja yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Berikut ini adalah salah satu contoh potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten. Tulisan
kamu cantik-cantik ya. Oke. Mungkin yang orang lagi belajar gitu aja kan? Caranya. Ya. 1 menit. Kira 1,5 menit, 1:30 ya. Oke. Udah Om? Kok Nah, udah Om? udah. Mbak, ini kayak mana lagi kira-kira? Nanti kakak tutup aja dari sini. Nggak tentu cara tutupnya. Ini. Kemudian yang ini. Iya. Jadi dekat ya. Oke. Nanti dijemahin. Terus presentasinya juga. Ini ya. Ini berarti begini kan layarnya. Oh iya iya iya. Oke. Udah berapa sayang? Sudah Menit 14 detik. Enggak dong. Lama Sampai 2 juga menit ya. Nanti kan ada yang lain. Iya. Saya udah siap. Oke, gitulah. Oke. Ya. Kemudian yang ini ya kan. Yang ini ya kan. Udah hari ini nih? Enggak. Udah lama. Udah. Putuskan gitu aja nih videonya. Oke lah. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini kita dapat menambah ilmu dan wawasan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi ini atau ada kesalahan dalam presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.